Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Pada saudaraku kaum muslimin pemirsa Muttaqal Channel rahimakumullah. Banyak narasi-narasi dari Pak Imad yang berseliweran yang perlu ditanggapi agar narasi subhat itu jadi jelas. Narasi yang gelap itu jadi terang. Di antara narasi Pak Imad yang perlu ditanggapi itu ketika Pak Imad sampai sekarang masih memposisikan kitab Asy-Syajarah Mubarakah sebagai kitab pusaka, kitab andalannya. Padahal itu adalah kitab yang sangat rapuh kalau dijadikan sebagai hujah pembatalan nasab Ba'alawi. Kenapa? Karena kitab itu dari abad 7 sampai abad 13, bahkan sampai sekarang, tidak ada kitab-kitab nasab ataupun sejarah yang menisbatkan kitab itu kepada Al-Imam Al-Fakhrur Razi. Dan juga tentu penisbatannya kepada itu sangat diragukan. Banyak ya penyebabnya, diantaranya Syekh Abdul Qadir Jalani yang satu daerah, yang semasa ya, hidupnya sama di satu daerah, tapi tidak disantumkan dalam kitab itu. Padahal sama-sama sunninya. Lagi pula kitab itu ditemukan di tahun 1411 Hijriah atau 1990 Masehi, 34 tahun yang lalu. Berarti kitab itu baru muncul kurang lebihnya 800 tahun. Juga Wahid Syamsuddin satu-satunya penyalin kitab itu majhul. Biografinya nggak jelas ya. Tidak satupun sampai sekarang yang bisa melacak keberadaan dari Wahid Syamsuddin. Kalau diukur pakai metodenya Pak Imad, kitab ini sangat rungkat serungkat-rungkatnya. Anehnya Pak Imad masih pede memakai kitab ini. Ditambah lagi kalau kita melihat kitab ini tidak Syekh Abdul Qadir Jalani, tidak disebut. Padahal saat beliau wafat, Ar-Razi umurnya 17 tahun. Di umur yang itu tentu sudah cukup untuk memahami, umur yang itu sangat produktif, bisa memahami dengan baik, dan juga pengalaman yang cukup, tetapi beliau tidak dikutip dan tidak tertulis dalam kitab itu. Pada halaman 156 dan 170, kitab ini keliru menyebut nasab Al-Ubaidili dengan silsilah atau nasab Muhammad bin Ali bin Husain. Sementara Al-Ubaidili dalam kitabnya Tahdhibul Ansab ya menyebut nasabnya dengan Muhammad bin Ali bin Hasan, bukan Husain. Hal ini dikuatkan oleh Al-Mawardi di kitab Al-Fakhri halaman 67, nasab beliau adalah bin Hasan, bukan bin Husain. Terus pula andaikan kitab ini dijadikan sebagai kitab pusaka, kitab rujukan kuat, maka akan membatalkan nasab raja-raja Yordan. Kenapa? Karena di antara datuk mereka Sulaiman tidak terkonfirmasi sebagai anak dari Ali bin Abdul Al-Akbar. Masih banyak sekali ya yang membuat hal kitab ini diragukan kalau itu sebagai karangan Imam Ar-Razi. Yang kedua, narasi Pak Imad yang perlu ditanggapi. Pak Imad mengatakan bahwa Ba'alawi katanya oknum ya. Kalau dulu Pak Imad itu tidak pernah terdengar bilang oknum Ba'alawi. Ba'alawi melakukan kebohongan. Katanya diantaranya itu dalam kitab Abdaul Imam fi Misra wa Syam yang ditakik oleh Ba'alawi menyebut Ubaid, anak daripada Ahmad bin Isa al-Muhajir yang hidup di abad keempat. Ya. Sementara kitab ini dikarang abad kedua. Jadi ini menjadi keanehan tentunya. Nah, karena Ibnu Toba wafatnya di tahun 1999 Hijriah. Para pemirsa, narasi ini sangat salah dan keliru tentunya. Yang benar, pengarang kitab Abnaul Imam itu wafat pada tahun 478 Hijriah, berarti di abad kelima. Yang meninggal di tahun 199 adalah datuknya yang kedua. Itu yang namanya Muhammad bin Ibrahim Toba. Yang pertama kali ya menyandang gelar Toba.
Itu bapaknya Ibrahim. Nah, yang kedua, kalau pernyataan Pak Imad ini adalah keliru, Ba'alawi bukan pentahkik kitab Tahdhibul Ansab. Beliau hanya menambahkan bagan-bagan atau format untuk memperjelas tentunya. Dan ini hal wajar dilakukan. Makanya wajar kalau kitab ini yang tadinya 20 halaman menjadi 190 halaman tanpa menambah isinya. Jadi sangat keliru ya kalau akhirnya dinisbatkan kepada Ba'alawi itu pembohong. Para pemirsa, yang ketiga narasi Pak Imad yang perlu saya tanggapi. Pak Imad mengutip kalamnya Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, katanya dalam kitab As-Sa'iqul Muharraqah, padahal itu adalah pernyataan yang sangat keliru ya. Yang sebenarnya pengarang kitab As-Sa'iqul Muharraqah adalah Ibnu Hajar Al-Haytami. Baiklah, saya tidak akan mempermasalahkan ya masalah itu, walaupun sebenarnya bermasalah. Sebab apa? Pak Imad itu dari dulu bilangnya Al-Asqalani, Al-Asqalani. Mungkin kalau pertama kali menyampaikan ini adalah sabqul lisan ya, karena keplesetnya lisan atau faktor kelupaan. Tapi kalau sampai detik ini ketika podcast dengan Bang Roma ya, Bang Haji Romi Rama masih bilang Al-Asqalani, ini sesuatu kesalahan yang tidak bisa ditolerir, yang tidak bisa dimaklumi. Ya, jadi dalam kitab itu para pemirsa, Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami menyampaikan ya bahwasanya yang bagi lukul ahadin ayakun lahu ghiratun ala hadan nasabi syarif wa tabtuhu ala hatta la yang tasibilaihi sallallahu alaihi wasallam ahadun illa bihaqqin. Ya artinya seyogianya bagi setiap orang untuk punya ghirah, kepedulian, kecemburuan pada nasab yang mulia ini dan menghafal, mengukur dengan kaidah-kaidah yang kuat dan ketat supaya apa? Tidak sembarang orang menisbatkan kepada Rasulullah kecuali dengan hak. Nah, itu ungkapan beliau Al-Haytami dalam kitabnya. Lalu ketika beliau punya karangan Sabat yang itu bicara tentang nasab, oleh Pak Imad ditolak. Ya, tentu saya memahami dengan ini berarti Pak Imad itu memandang miring kepada Syekh Al-Haytami. Ya, bagaimana mungkin sekelas beliau ya, yang dikenal waroknya, dikenal torekohnya, dikenal khaufnya, kok seakan-akan beliau itu hanya pandai bicara tetapi tidak bisa merealisasikan daripada ucapannya. Ya kalau bicara tentang kaidah nasab seperti ini, artinya komentar nasab seperti ini, lalu dikatakan B itu hanya menukil, hanya ada di situ ada fanatisme dan gurunya, subhanallah, ini tuduhan yang sangat tidak beretika. Terus yang keempat para pemirsa ya, yang perlu saya tanggapi dari narasi Pak Imad ya, ketika Pak Imad memakai kaidah surah istifadah yang dibuat oleh atau yang dipakai oleh Syekh Ibrahim bin Mansur, Nakib Hijaz ya. Syekh Ibrahim bin Mansur mengisbat nasab Ba'alawi dengan kaidah itu. Tetapi Pak Imad sebaliknya. Pertanyaan awam saya ya, Syekh Ibrahim yang punya karangan yang itu dijadikan sebagai kaidah dalam kitabnya, apakah lebih paham dengan itu apa Pak Imad yang sebagai penukil atau pembaca? Saya yakin para pemirsa akan mengatakan yang sama, bahwasanya tidak mungkin yang mendengar, yang menukil lebih paham daripada yang menulis, daripada yang mengarang. Yang kelima yang perlu saya tanggapi daripada komentar Pak Imad adalah, di awal Pak Imad itu memakai kitab Ar-Raddul Jali untuk membatalkan nasab Ba'alawi. Katanya di situ tidak ada penyebutan Ba'alawi sebagai dzurriyyah Rasulullah SAW. Ya, yang saya maksud adalah hijrahnya Ahmad bin Isa ke Hadramaut ya. Nah, tetapi ketika Habib Hanif itu mendatangkan ya kitab yang sama, di situ ada ta'liq bahwasanya Al-Ubaidili yang ditalik oleh Az-Zabidi pengarang Ar-Raddul Jali, bahwasanya ada di situ hijrahnya Ahmad bin Isa ke Hadramaut. Lalu Pak Imad mengatakan kalau ada manuskrip itu saya terima. Tapi para pemirsa, faktanya apa? Setelah Habib Hanif Al-Attas mendatangkan manuskrip, dua manuskrip ya, yang dua-duanya itu sama. Di situ ada ta'liq yang menyatakan bahwa Sayyidina Ahmad bin Isa Al-Muhajir hijrah ke Hadramaut Yaman. Lalu Pak Imad
meragukannya. Berarti Pak Imad dalam hal ini tidak konsisten. Seharusnya kalau Pak Imad seorang peneliti paling teliti, yang paling tahu di antara yang tahu, dari awal sudah menolak, minimal meragukan. Terus juga Pak Imad juga tidak tahu kalau begitu ya, kalau Az-Zabidi punya karya lain yang namanya Sabaikul Dhahab fi Sabaikil Ansab, yang di situ menyampaikan, menjelaskan, dan mengakui akan keberadaan Ba'alawi di Hadramaut. Dan juga para pemirsa, Az-Zabidi juga punya musalsalat. Nah, yang ke-11 itu disampaikan bahwa dengan jelas menyebutkan nasab Ubaidillah sebagai anak Sayyidina Ahmad bin Isa al-Muhajir. Sudah turun-temurun keberadaan Ahmad bin Isa itu diakui oleh ulama-ulama setempat, oleh ulama-ulama nasab. Kuburannya ada, peninggalannya ada, tidak ada yang mengingkari. Nah, sekarang datang Pak Imad yang mendeklarasikan diri sebagai nasabah, mengingkari. Seharusnya Pak Imad datang dengan bukti. Kalau memang katanya Sayyidina Ahmad bin Isa al-Muhajir itu terakhir kali terkonfirmasi berada di Madinah, pertanyaannya, di manakah kuburan Sayyidina Ahmad bin Isa? Beliau kan terkonfirmasi punya anak 3. Ya, itu Muhammad, Ali, dan Husain. Coba, di manakah itu kuburan menurut anak-anak beliau? Sampai sekarang ini pertanyaan sudah dilayangkan, sudah lama, tapi Pak Imad tidak bisa menjawabnya. Nah, begitulah memang Pak Imad hanya bisa mengingkari tapi tidak memberikan bukti. Yang keenam, para pemirsa, di podcast Bang Roma, Bang Haji Romli Rama, Pak Imad bilang, dalil kalau Ba'alawi bukan durah Rasulullah SAW, Ibnu Inabah, dulu Pak Imad baca itu Ibnu Anbah, ya. Mudah-mudahan saya tidak salah ingat. Tidak mencatat Ba'alawi, tidak mencatat Ubaidillah. Ya, secara Allah tidak menyebutkan Syah Sakron ya sebagai duriyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Syah Sakron adalah seorang kiai yang dikenal di masanya. Dan ternyata para pemirsa, setelah saya teliti, pernyataan Pak Imad itu ngawur. Kenapa? Karena kalau kita lihat biografi dari kedua sosok alim ini, jelas tidak masuk akal, tidak masuk logika. Kenapa? Karena Syah Sakron lahir di tahun 818 Hijriah. Dan Ibnu Inabah selesai mengarang kitab itu 814. Berarti saat itu kitab itu selesai dikarang, umur beliau baru 4 tahun. Bagaimana itu dibilang dikenal ya, kiai besar di masanya. Ketika Ibnu Inabah meninggal, beliau wafat di tahun 828 Hijriah. Syah Sakron itu umurnya 10 tahun. Dan ini pun tentu tidak masuk akal ya, tidak bisa dicerna dan diterima oleh akal yang waras, yang sehat. Nah, para pemirsa, ada satu riwayat ya yang mengatakan Syah Sakron itu jadi alim besar itu umur 20 tahun. Tentu Ibnu Inabah sudah 10 tahun meninggal yang lalu. Nah, dalam podcast Pak Imad mengatakan saya punya 100 dalil yang itu untuk membatalkan nasab Ba'alawi. Kalau begini modelnya Pak Imad, jangankan 100.000 dalil kau datang dengan 1.000 dalil, kalau seperti ini kualitasnya, itu adanya seperti tiada. Ya. Nah, terus yang ketujuh, para pemirsa, Pak Imad juga bilang di podcast Pada Suka bersama Gus Romel Abbas, Pak Imad mengatakan pentahqiq Qiladatun Nahar itu dari Ba'alawi, sehingga tentu kitab ini tidak bisa dipakai. Pokoknya dimanapun ya, kitab apapun kalau disebut ada Ba'alawi, Pak Imad dengan kaidah algoritmanya kitab itu tidak bisa dipakai karena Ba'alawi melakukan skandal kedustaan, kebohongan. Ternyata setelah kita cek ya, pentahqiqnya bukan dari Ba'alawi, yaitu Khalid Zuhari dengan Abu Jum'ah Mukri. Banyak sekali dalil-dalil narasi dari Pak Imad yang sebenarnya perlu ditanggapi, tapi cukup sebagai sampel ya, yang kita menyimpulkan bahwasanya Pak Imad itu tidak bisa dikatakan sebagai mujaddid, sebagai alim yang dibanggakan, tahu paham betul tentang masalah nasab, sehingga harus menyisihkan ulama-ulama syuyukh ya, ulama-ulama sepuh yang tentu kajiannya lebih dalam dan lebih tajam. Seorang penyair
Al-Husain bin Hamid mengatakan, ya natihal jabalil ali liyakrimahu asfik ala rasila tusfik ala jabali. Wahai domba yang menggeruduk gunung yang tinggi untuk menghancurkannya, untuk meluluhlantahkannya, sayangi kepala, jangan sayangi gunung. Seorang syair Al-Asy mengatakan, kanatihin sahratan yawman liyuhinaha ala madirha ohna wauha qarnahul wa'ilu. Orang yang melawan ahlinya sementara dia tidak punya kemampuan, bagaikan domba yang menyeruduk batu besar untuk menghancurkannya, tetapi tidak mempengaruhi apa-apa sama sekali, bahkan tanduknya lah yang hancur. Itu saja. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.